يا الله يا رحمن يا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha terpuji, bersyukur kepadanya atas banyak sekali nikmatnya, baik yang sudah kita nikmati maupun yang sedang kita nikmati, apalagi yang akan terus kita nikmati. Kita bersyukur pada maghrib ini, meskipun situasinya hujan, sebagai salah satu uzur syar'i bagi laki-laki boleh solat tidak ke masjid, tapi dengan keyakinan dan kefahaman kita akan keutamaan berjamaah di masjid bagi laki-laki, maka tetap kita hadir ke masjid untuk dapat solat maghrib kita berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selanjutnya para jamaah yang mulia, kita masih punya waktu, kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf kita sambil kita menunggu waktu Isya yang nantinya akan kita tunaikan secara berjamaah, dan kita juga dapat duduk dalam majlis ilmu. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan malam ini, dan mungkin satu kali setelah ini atau dua kali, kita lihat nanti kebutuhannya, kita akan coba mengangkat kembali beberapa tanda-tanda mendekatnya kiamat yang ditulis dalam kitab Al-Qiyamah As-Sughra oleh Al-Ustaz Ad-Doktor, dalam bahasa kita Profesor Dr. Omar Sulaiman Ibni Abdullah Al-Ashqar, yang sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Salah satunya itu yang menarik adalah karena dulu tidak terjadi, maka beliau letakkan kembalinya tanah Arab, banyak kebun-kebun dan sungai-sungai, itu dalam kelompok tanda-tanda belum terjadi. Tanda-tanda yang belum terjadi. Karena apa? Ya, seperti saya sebut yang lalu, beliau menulis bukunya ini, itu beliau tulis pada tahun 1986, yang waktu itu tanah Arab masih tandus gersang. Maka tentu beliau masukkan ini ke dalam kelompok tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, yaitu kembalinya tanah Arab, jannatin wa anhara, banyak kebun-kebun, banyak taman-taman, kemudian sungai-sungai. Dan hadis ini sudah kita baca yang lalu, dan sudah kita juga jelaskan maksud daripada hadis sahih Muslim tersebut yang disyarah oleh Profesor Dr. Omar Sulaiman Ibni Abdullah Al-Ashqar dalam kitabnya ini. Kalau kita melihat
dalam susunan kitab beliau ini tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi dan akan terjadi, maka tidak banyak lagi sisa daripada tanda-tanda tersebut. InsyaAllah pada pertemuan ke depan itu akan kita lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda yang belum terjadi. Ya, salah satunya yang sudah kita sebutkan yang lalu, kembalinya tanah pada Jazirah Arab, banyak kebun-kebun dan banyak sungai-sungai. Saya hanya ingin pada kesempatan ini mencoba untuk menyampaikan tentang beberapa tanda-tanda mendekatnya kiamat yang sudah terjadi dan boleh jadi akan berulang dan terus terjadi, untuk supaya ini menambah renungan kita apa yang Rasulullah sampaikan dulu di masa beliau yang belum terjadi pada waktu itu, tapi beliau sudah memprediksinya. Dan ini salah satu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan kemampuan untuk memprediksi ke depan. Maka apa yang beliau sebutkan dan diangkat dalam kitab ini ingin kita angkat supaya tadi bertambah pemahaman kita, kemudian juga yang paling penting bertambah keyakinan kita akan haknya terjadi kiamat nantinya, karena tanda-tanda tersebut yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi kenyataan. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di sini juga, bahwa beliau ketika membagi tanda-tanda kiamat ini, maka dibagi kepada tanda-tanda yang sudah terjadi dan dia tidak terulang lagi. Alamatus sa'ati allati waqa'at, ini satu kelompok. Yang kedua, al-alamat allati waqa'at wa hiya mustamirrah aw waqa'at marratan wa yumkinu an yatakarrara wuqu'uha. Tanda-tanda yang sudah terjadi, wa hiya mustamirrah, dan dia terus terjadi, atau waqa'at marratan, atau sudah terjadi sekali, wa yumkinu an yatakarrara wuqu'uha, ada kemungkinan itu juga berulang terjadinya. Ada yang sudah terjadi tapi berketerusan dia, ada yang sudah terjadi sekali dan dia boleh punya kemungkinan untuk berulang terjadinya. Di antara yang beliau tulis di sini mungkin juga tidak kita baca yang ini. Pertama adalah al-futuhat wal hurub. Ya, ini adalah penaklukan oleh Islam terhadap wilayah-wilayah yang dulu bukan wilayah Islam. Kemudian yang berikutnya beliau letak di sini adalah khurujud dajjalin ad'iya an-nubuwah. Adanya orang-orang yang disebut dengan
dajjalin. Dajjal, tapi yang dimaksud di sini adalah ad'iyah an-nubuwah, orang-orang yang mengklaim diri mereka adalah nabi. Orang-orang yang mengklaim dirinya adalah nabi. Ini sejak Rasulullah wafat langsung ada orang seperti ini, Musailamah Al-Kadzdzab. Dan dalam perjalanan kemudian di zaman tabi'in beliau disebut di sini, dan setelah itu ya ada orang-orang yang kemudian mengklaim dirinya adalah nabi yang diutus. Kemudian berikutnya adalah al-fitan yang sudah kita baca di sini dulu, yaitu fitnah. Fitnah keadaan-keadaan yang menguji keimanan seorang mukmin, apakah dia bisa bertahan dengan keimanan dan kebenaran atau melebur mengikut kepada keadaan. Ini banyak jenis-jenisnya dan ini sudah kita jelaskan. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya mulai kita akan baca sekarang di sini adalah isnadul amri ila ghairi ahlihi. Setelah itu adalah fasadul muslimin. Setelah itu kita akan lihat tada'i al-umam ala al-ummatil islamiyah. Maka kita baca dulu yang 185 di halaman 185 dalam kitab beliau ini. Jamaah rahimakumullah, ini penting menurut saya ketika kita pahami, sehingga kalau kita melihat ada fenomena, ya mohon maaf, misal saja, misal ada partai Islam, ya, azasnya Islam, tapi ketika misalnya pemilu kada dukung calon kafir. Jadi kita dengan paham apa yang disebut Rasulullah jauh-jauh hari, maka kita kemudian paham, oh ini sudah dibilang jauh-jauh hari. Ini bukan perkara yang tiba-tiba, sudah diberi Rasulullah sejak dulu bahwa fenomena-fenomena seperti ini. Maka kalau kita lihat ada yang aneh-aneh, dengan kita pahami ini kemudian kita bisa paham memang perkara seperti ini sudah jauh-jauh hari diberitahu. Maka saya terus terang sekarang kalau ada yang aneh-aneh, ya istilahnya tidak masuk akal, maka saya kemudian mengatakan ini sudah diberitahu Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Maka di antara tanda-tanda kiamat, dan itu sudah terjadi dan akan terus terjadi, atau tadi sudah terjadi dan ada kemungkinan untuk terulang, beliau letakkan di sini di bawah subjudul adalah, kata beliau, isnadul amri ila ghairi ahlihi, menyerahkan suatu urusan bukan kepada ahlinya. Menyerahkan satu urusan bukan kepada ahlinya. Maka beliau menyebutkan di sini, wa qad akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna min asyratis saati an yuwassada al-amru ila man la yastahiquhu. Rasulullah telah memberitahu bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika sebuah urusan diserahkan bukan kepada orang yang berhak, bukan kepada orang yang berkompeten. Fa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, di dalam hadis sahih Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ini salah satu sahabat yang dengar Abu Hurairah waktu itu. Kata Abu Hurairah, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin
yuhaddithul qauma idh jaa a'rabiyyun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu majlis, kata Abu Hurairah, sedang menyampaikan sesuatu kepada jamaah yang ada di situ, datanglah seorang Arab Badui. Iz ja'ahu a'rabiyyun, datang satu orang Arab Badui. Makna Arab Badui ini orang yang tinggal di pedalaman, sehingga dia jauh daripada pendidikan, jauh daripada kemajuan, karena dia tinggal di pedalaman. Faqala, lalu orang Arab Badui ini berkata, matas sa'atu. Kalau kita lihat di sini, dia semacam langsung nyelutuk gitu, interupsi. Dia tanya, kapan kiamat? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah tidak peduli dengan pertanyaan dia, sehingga Rasul lanjut bicara, tidak merespon pertanyaan dia. Faqala ba'dul qaumi sami'a ma qalahu fakariha ma qala wa qala ba'dhum bal lam yasma' hatta idza qadha hadithahu. Sebahagian orang yang ada di situ, para sahabat, itu berpendapat bahwa Rasulullah ada mendengar pertanyaan dia, tapi Rasulullah tidak suka dengan cara dia bertanya, karena motong di tengah pembicaraan Rasulullah. Ada juga yang mengatakan di antara sahabat di situ, lam yasma', Rasulullah tidak mendengar. Sehingga selesai Rasulullah bicara, qala aina as-sa'il anis sa'ah. Setelah Rasulullah selesai berbicara, baru Rasulullah bertanya, mana yang bertanya tadi tentang kapan kiamat? Qala ha anaza ya Rasulullah. Kemudian orang Arab Badui ini mengatakan, saya Rasulullah yang tanya tadi kapan kiamat. Qala idza dhayyat al-amanatu fantadhiris sa'ata. Rasul mengatakan, kalau amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Kalau amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Qala wa kaifa idha'atuha. Kemudian ditanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana maksud menyia-nyiakan amanah itu? Rasul mengatakan, qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Rasul kemudian menjawab, ketika sebuah urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Warawa At-Tahawi fi Mushkil Al-Athar an Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain, At-Tahawi meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih dalam silsilati al-hadis as-sahihah punya Imam Al-Albani, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yaghliba 'ala ad-dunya naqa' ibn naqa' wa afdalun nas mu'min baina karimaini. Kemudian disebutkan jamaah rahimakumullah oleh pengarang kitab ini dalam penjelasan beliau terkait dengan hadis tadi dan dua hadis tadi, wa man nadhara fi tarikhil ummatil islamiyah, siapa saja yang melihat
menelaah, mengkaji sejarah perjalanan umat Islam ini, alima anna hadzal marad alladhi asyara ilaihi ar-rasul huwa ahadul balaya al-kibar allati asabat al-muslimin isabah kabirah, bahwa penyakit yang Rasulullah sebutkan dalam hadis tadi sebagai salah satu tanda kiamat ini merupakan bencana besar yang menimpa umat Islam. Lalu beliau berikan mana bencana itu? Laqad tawalla amra hadhihi al-ummati rijalun mustabidduna, telah memimpin umat ini, artinya umat Islam, pemimpin-pemimpin yang diktator. Mustabiddun, pemimpin-pemimpin yang diktator. La yutiquna sima'a ra'yin mukhalif lima yarawnahu, di mana mereka tidak bisa menerima kalau ada kritik dan pendapat yang berbeda. Ini kan sudah banyak dalam sejarah kepemimpinan Islam. Fa fil hadits an Muawiyah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis yang bersumber dari Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, satakunu a'immah min ba'di yaquluna fala yuraddu alaihim. Rasulullah mengatakan, setelah saya nanti akan hadir pemimpin-pemimpin yang mereka ketika berpendapat tidak ada boleh yang protes, tidak ada boleh yang protes. Hadis ini diberi footnote, disebutkan di sini. Hadis ini dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Ini dalam kelompok juga hadis-hadis yang sahih dalam tahqiqnya Al-Albani. Beliau kemudian melanjutkan penjelasan di sini, wa ba'dhu haula'il hukam tushghiluhum asy-syahawat an ri'ayatil umuril muslimin. Sebahagian para pemimpin disibukkan oleh kepentingan hawa nafsu mereka ketimbang mengurus urusan umat, ketimbang mengurus urusan masyarakat. Wa ba'dhum la ya'riful haqqa fa idza bihi yahmilu an-nas 'ala ma la ya'rifun. Sebahagian mereka malah enggak tahu mana yang benar dari agama ini, mana yang benar enggak tahu dia. Sehingga apa? Dia bawalah masyarakat ini kepada sesuatu yang dia tidak tahu mana itu benar atau tidak benar. Wa yanshuru bainahum al-bid'ah wal munkarat. Sehingga pemimpin ini dialah karena ketidakpahamannya dia sebarkanlah dalam masyarakat itu bid'ah-bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran. Karena menurut dia itu benar dari agama. Menurut dia itu adalah sesuatu yang dianjurkan agama, padahal itu bid'ah, padahal itu perkara mungkar. Lalu dengan kekuasaan dia menggerakkan ini karena kebodohannya kepada agama. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa fi hadisi Ummi Salamah inda Muslim wa Abi Daud, yang diangkat di sini dalam hadis Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud, Rasulullah bersabda, satakunu umara fata'rifuna wa tunkirun faman kariha bari'a wa man ankara salima walakin man radhiya
wa taba'a lam yabra. Perhatikan hadis ini penting. Dalam Sahih Muslim dan Abu Daud meriwayatkan hadis ini. Kata Rasulullah, satakunu umara, nanti ada pemimpin-pemimpin, fata'rifuna wa tunkirun, ada kebaikan-kebaikan yang mereka buat, yang kalian akui itu kebaikan, wa tunkirun, dan ada banyak kemungkaran-kemungkaran yang mereka buat. Artinya baiknya ada, buruknya juga ada, bercampur-campur, melawak-lawak. Yang penting lanjutan ini, faman kariha bari'a, siapa yang, kata Rasulullah, tidak suka kepada keburukan yang dibuat pemimpin ini, ketidakbenaran yang dibuat pemimpin ini, maka dia akan selamat, akan terbebas. Wa man ankara salima. Tadi kariha artinya dia dengan hati enggak setuju, maka dia bari'a, akan terbebas. Dan sekarang ini angkara, malah dia ingkari. Ya, ingkar itu dah tahapan-tahapannya. Mungkin dia berani bicara, Pak, itu enggak betul, Pak, itu enggak benar. Nah, kalau seperti itu kata Rasulullah salima, maka dia akan selamat. Walakin, akan tetapi, man radhiya wa taba'a lam yabra. Tapi siapa yang ridha apa yang dibuat pemimpin tadi, dan dia mengikuti apa yang diajak pemimpin tadi, dari yang bid'ah-bid'ah, yang mungkar-mungkar, orang ini enggak selamat. Orang ini tidak selamat. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tabrani dan juga Ibnu Majah dari Ibni Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu alaikum umara yuakhiruna as-salah an mawaqitiha. Akan ada pemimpin-pemimpin nanti yang mengakhirkan salat dari waktunya. Wa yuhditsuna al-bid'ah, dan dia menghadirkan banyak perkara-perkara bid'ah pemimpin ini. Qala Ibnu Mas'ud, fa kaifa asna'? Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau begitu, apa yang harus saya buat? Kita perhatikan di sini, para sahabat ketika diberikan oleh Rasulullah satu informasi, walau di zaman itu enggak ada, langsung takut mereka. Seperti kita sebut kemarin juga, kita udah banyak tanda-tanda kiamat, hisab sudah dekat, santai-santai aja. Sahabat Nabi diberitahu sesuatu yang di zaman mereka sama sekali enggak ada. Dan boleh jadi selama mereka hidup enggak melihat ini, tapi langsung takut. Seperti Huzaifah ketika bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan zaman, karena takut akan hidup di zaman yang buruk itu, lalu bertanya jalan keluar menghadapi itu. Kita sudah ada di zaman buruk, diingatkan pun dengan keburukan, santai-santai aja. Lihat Ibnu Mas'ud di sini, ketika Rasulullah mengatakan akan ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan salat dari waktunya dan menghadirkan perkara-perkara bid'ah. Ibnu Mas'ud langsung bertanya, fa kaifa asna'u? Apa yang harus saya perbuat? Bagaimana saya menyikapinya? Rasul mengatakan, qala tas'aluni ya ibna ummi abad kaifa tasna'? Kamu tanya saya bagaimana menyikapi pemimpin yang
membuat perkara-perkara bid'ah. Kamu tanya saya, apa jawab Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? La ta'ata liman asallaha. Tidak boleh mentaati siapapun yang bermaksiat kepada Allah. Artinya kalau ada pemimpin yang buat tidak betul, berarti kan dia buat maksiat kepada Allah. Maka serendah-rendahnya kita apa? Karena itu maksiat adalah mengingkari serendah-rendahnya dengan hati. Serendah-rendahnya adalah dengan hati. Kita tidak setuju, tidak ridha dengan apa yang dia buat. Ini jamaah rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada tanda berikutnya yang beliau sebut dalam kitabnya ini. Beliau beri judul di bawah judul Fasadul Muslimin. Rusaknya kaum muslimin. Rusaknya kaum muslimin. Innama, kata beliau, yatahaqqaqu lil ummati ar-ruqi bimiqdar ma yakunu fiha min afrad salihin yatamathaluna fi anfusihim al-qiyam al-fadilah wal akhlaq al-hamidah. Jadi sejauh mana kemajuan umat ini tentu terkait sebanyak apa individu-individu yang saleh di dalam umat tersebut, yang menumbuhkan nilai-nilai mulia, akhlak-akhlak terpuji dalam diri mereka. Sa'ina ila iqamatil adli fi alamil waqi', dan selalu berusaha untuk menegakkan keadilan dalam kenyataan kehidupan. Wa taqwim al-ma'waj wa islahil fasid, selalu berusaha untuk meluruskan yang bengkok dan kemudian memperbaiki yang rusak. Wa haula'i humul ladzina hamalul amanata allati abad as-samawati wal ardu hamlaha wa ashfaqat min dzalika. Inilah orang-orang yang mau membawa amanah yang langit-langit dan bumi enggan membawanya dan takut untuk membawa amanah tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Beliau kemudian melanjutkan jamaah rahimakumullah, wal amanatu ma'tamana Allah alaihi al-ibad min al-iman wat takalif wa min dhalika ada' ma lil ibad min malin wa huquq. Bahwa amanah itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada para hambanya. Wa min dhalika, di antaranya adalah ada' ma lil ibadi min malin wa huquq, yaitu dengan menunaikan hak-hak orang lain. Wa qad akhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-amanah saturfa' wa hadha ar-raf'u tadriji wa fi zamani Khudzaifah la hadha shay'an minhu walakinnahu fi zamanina hadha kathir wa sayati zaman yakunu akthar mimma nahnu fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahwa amanah ini pelan-pelan akan diangkat dari umat ini.
Di zaman sahabat dulu Hudzaifah sudah melihat tersebut. Kata pengarang kitab ini, di zaman kita sekarang tentu lebih banyak lagi, dan nanti ke depan akan lebih banyak lagi. Kita perhatikan jamaah rahimakumullah, bagaimana persoalan sekarang ini, ya, amanah. Ini musim apa namanya, caleg-caleg, ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ya, bahwa amanah apa namanya, jabatan itu adalah amanah. Kalau salah-salah tidak mengelolanya dengan benar, itu menjadi penyesalan dan kehinaan di hari akhirat nantinya. Tapi sekarang bagaimana orang berlomba-lomba, ya, bahkan dengan berani-berani kemudian mengatakan amanah, jujur, apa, padahal kita tahu persis orangnya bagaimana hari-hari. Tulis luar biasa. Tapi berani kemudian, ya, menulis besar-besar amanah, tanggungjawab, cerdas, macam-macam lah, ya. Dan kita melihat bagaimana sekarang amanah-amanah yang diberikan ini kemudian dengan mudah diabaikan, dengan mudah disia-siakan. Bagaimana dulu janjinya macam-macam, kemudian bagaimana kemudian itu disia-siakan. Ini adalah perkara yang apa namanya, luar biasa sekarang ini. Betapa ini sebetulnya perkara besar, tapi sekarang ini menjadi perkara yang dianggap sepele dan sederhana, ya, sehingga untuk amanah yang besar, bukan, kalau etika Islam sebetulnya yang paling ideal adalah dipaksa, bukan dia mau tapi dipaksa, dan dia melihat bahwa ada kemaslahatan kalau dia di situ, kemudian dia melihat mampu, maka dia terima amanah. Tapi sekarang ini, ya, berlomba-lomba orang, karena dia tidak memperhatikan tanggungjawab terhadap itu. Bukan duit yang ada di situ, fasilitas yang ada di situ. Kalau bisa duduk di situ, kayak mana, bisa pergi ke mana aja, ditanggung apa aja, dapat berapa. Soal tanggungjawab nanti akhirat itu, ya, mungkin orang akan mengatakan akhirat untuk tahuruh, ini penting dunia ya ada pergi. Nah, inilah kenyataannya jamaah rahimakumullah. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan karena waktu kita mungkin beberapa lagi, dan kita akan masuk nanti kepada yang belum terjadi juga, ya. Apakah kita akan melihat yang belum terjadi ini? Wallahu a'lam. Seperti yang kita beritahu, tidak ada yang tahu tentang ini, ilmunya hanya di sisi Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahim, ya Allah.